menuju Inggris, lanjut Skotlandia. Saya mulai perjalanan dengan mengunjungi kampus terkenal di Manchester, di mana mumi-mumi berusia ribuan tahun tersimpan dalam kondisi yang masih sangat baik. Siapa yang nggak pengen liburan ke luar negeri? Apalagi ke tempat-tempat yang penuh sejarah dan keindahan? Nah, kali ini saya bakal bawa kalian ikut dalam perjalanan seru saya dari Jakarta menuju Inggris, lanjut Skotlandia, dan menjelajah beberapa kota legendaris di sana. Bukan cuma itu, saya juga akan kasih kalian sneak peek ke berbagai tempat keren yang saya kunjungi, dan pastinya pengalaman seru yang nggak bakal kalian temuin di tempat lain. Stay tune di channel Jejak Om Roy untuk terus dukung dan dapatin pengalaman hidup yang otentik dan inspiratif. Saya mulai titik keberangkatan ya dari Jakarta. Tidak langsung flight ke UK, tapi saya transit dulu di Qatar. Penasaran gimana serunya? Perjalanan dimulai dengan penerbangan yang super nyaman dari Jakarta menuju Qatar. Qatar Airways memang selalu terkenal dengan pelayanan yang prima, apalagi saat transit di Doha, di mana saya bisa menikmati fasilitas lounge yang super nyaman. Ada banyak pilihan makanan, minuman, dan tempat duduk yang nyaman buat istirahat. Jangan lupa juga buat mengeksplorasi duty free yang super besar di bandara. Setelah transit yang cukup panjang, saya akhirnya tiba di Manchester. Dan tempat pertama yang saya datangi adalah apartemen yang bakal jadi rumah sementara saya dan keluarga selama di UK. Apartemen ini punya suasana yang sangat modern dan nyaman. Dilengkapi dengan fasilitas lengkap seperti dapur yang bisa digunakan untuk memasak, ruang tamu yang luas, dan pemandangan kota yang luar biasa. Lokasinya pun strategis banget, dekat dengan stasiun kereta dan pusat perbelanjaan, perfect untuk para traveler seperti saya yang pengen eksplor kota, tapi tetap merasa nyaman seperti di rumah. Setelah settle di apartemen, saya nggak sabar untuk menjelajah Manchester. Tapi bukan cuma jalan-jalan biasa, ya. Saya akan ngajak kalian ke beberapa tempat yang wajib banget kalian kunjungi. Saya mulai perjalanan dengan mengunjungi kampus terkenal di Manchester, Universitas Manchester, tempat yang penuh sejarah dan inovasi. Kampusnya nggak cuma gede, tapi suasananya sangat ramah mahasiswa, dengan banyak area hijau yang bikin kita nyaman buat belajar atau sekedar duduk-duduk santai. Kemudian saya lanjut ke taman-taman indah yang ada di sekitar kota. Salah satunya adalah Whitworth Park yang luas dan hijau banget, cocok buat yang pengen rileks sejenak dari hiruk-pikuk kota. Di video ini saya punya beberapa pengalaman Whitworth Park ketika musim semi maupun ketika musim salju. Check it out. Tempat ini memang sangat ngangenin. Suatu saat saya akan napak tilas kembali untuk bermain di taman ini. Manchester Museum adalah salah satu tempat terbaik untuk menyelami sejarah, ilmu pengetahuan, dan budaya dalam satu kunjungan. Begitu melangkah masuk, saya langsung merasakan atmosfer yang unik, perpaduan antara ketenangan akademik dan semangat eksplorasi. Museum ini bukan hanya menyimpan koleksi artefak berharga, tetapi juga membawa pengunjung dalam perjalanan waktu yang memukau. Saat pertama kali memasuki museum, saya langsung disambut oleh kerangka Tyrannosaurus Rex yang megah. Berdiri kokoh di tengah ruangan, fosil ini benar-benar mencuri perhatian dan memberikan gambaran nyata tentang betapa besar dan menakutkannya dinosaurus di zamannya. Bagian yang paling mengesankan bagi saya adalah galeri Mesir kuno, di mana mumi-mumi
berusia ribuan tahun tersimpan dalam kondisi yang masih sangat baik. Rasanya seperti berjalan menembus waktu, membayangkan kehidupan para Firaun dan kepercayaan mereka terhadap kehidupan setelah mati. Selain itu, koleksi batuan, mineral, serta artefak budaya dari berbagai belahan dunia membuat kunjungan ini semakin berwarna. Setiap sudut museum seperti memiliki cerita tersendiri, siap menghidupkan kembali sejarah dengan cara yang menarik dan mendalam. Sebuah perjalanan edukatif yang benar-benar tak terlupakan. Tapi di Manchester bukan cuma tentang kampus dan taman ya. Ada petualangan yang lebih seru lagi, misalnya menonton pertandingan bola. Saya juga sempat menyempatkan diri untuk menjelajah Altrincham, sebuah desa yang tenang dan penuh pesona. Di sini, kalian bisa merasakan kehidupan desa Inggris yang sesungguhnya dengan toko-toko antik, pasar lokal, dan suasana yang sangat bersahabat. Kota kecil ini sungguh membuat saya nyaman untuk tinggal di sini lebih lama. Orang Inggris yang berada di kota kecil atau desa benar-benar ramah, sangat sopan, dan welcome terhadap pendatang. Setelah itu, saya menuju ke City Stadium untuk menyaksikan pertandingan bola yang seru banget. Manchester City versus rivalnya, dan suasana stadionnya luar biasa, penuh dengan sorakan pendukung yang bikin adrenalin naik. Saya sangat senang sekali melihat beberapa pemain favorit saya, seperti Kun Aguero dan Kevin De Bruyne. Perjalanan saya nggak berhenti di Manchester saja. Setelah itu saya langsung menuju ke London dan Liverpool. Whitby menggunakan kereta api. Jangan lewatkan serunya petualangan saya. Di London, saya mengunjungi beberapa tempat ikonik seperti Big Ben, Tower Bridge, dan pastinya jalan-jalan santai di sekitar Buckingham Palace. Beruntung ketika ke istana Buckingham Palace, saya melihat parade kavaleri. Pasukan istana sedang bersiap melakukan prosesi di depan istana. Setelah itu, saya lanjut ke Liverpool, kota yang terkenal dengan sejarah The Beatles dan suasana pelabuhannya yang khas. Salah satu yang nggak bisa saya lewatkan adalah kota Whitby, desa pesisir yang terkenal dengan pemandangan laut yang menenangkan dan tempat bersejarah yang sangat menarik untuk dijelajahi. Menjelajahi kota kecil ini seperti saya sedang masuk dalam suasana Harry Potter. Perjalanan saya kali ini menuju ke Skotlandia, tepatnya Edinburgh. Penasaran nggak sih gimana suasana kota ini? Edinburgh dengan kastilnya yang megah, jalan-jalan batu yang berliku, dan atmosfer medieval yang kental. Saya menghabiskan waktu di Royal Mile, menjelajahi berbagai toko kecil dan kafe unik yang ada di sepanjang jalan. Dan nggak ketinggalan, Edinburgh Castle yang punya pemandangan luar biasa dan cerita sejarah yang bikin kita betah berlama-lama di sana. Sangat seru. Selain Whitby, menjelajahi kota kecil ini seperti saya sedang masuk dalam suasana Harry Potter. Setelah menjelajahi berbagai tempat di Inggris dan Skotlandia, saatnya kembali ke Jakarta. Tapi tunggu dulu, saya masih harus transit di Mumbai karena ada gangguan di pesawat. Jadi untuk menghindari risiko apapun, pilot memutuskan untuk transit di Mumbai selama 2 jam. Setelah semua petualangan ini, saya kembali ke Jakarta. Perjalanan panjang sekitar 16 sampai 18 jam ini harus diisi dengan aktivitas biar nggak terasa lama. Begitu duduk, langsung setting tempat duduk senyaman mungkin. Headset on, pilih film yang menarik, dan kali ini saya pilih blockbuster terbaru. Qatar Airways punya banyak pilihan film, dari Hollywood sampai Asia. Setelah satu film, aku lanjut nonton dokumenter, biar sekalian dapat insight baru. Yang paling saya tunggu, makanannya. Qatar Airways selalu kasih menu yang enak.
Kali ini aku coba Arabic meze sebagai appetizer, main course-nya grilled chicken, dan dessertnya chocolate mousse. Mantap! Nggak terasa udah hampir sampai Jakarta. Perjalanan panjang jadi nggak membosankan kalau diisi dengan hal-hal seru. See you UK. Jakarta, I'm coming home. Menurut saya, pengalaman ini sebuah perjalanan yang luar biasa. Banyak banget tempat dan cerita seru selama mengunjungi beberapa kota di Inggris. Dan saya harap kalian bisa merasakan pengalaman seru ini juga. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan petualangan seru dan otentik lainnya dari Om Roy. Komen di bawah, tempat mana yang paling pengen kalian kunjungi di Inggris? Saya tunggu jawabannya. Sampai jumpa di ulasan berikutnya, hanya di channel Jejak Om Roy.